A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada satu makalah dari Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Nasoihul Ibad. Barang siapa yang senantiasa memperjalankan dirinya untuk bermajelis ilmu, maka sejatinya dia sedang mempersiapkan jalan menuju surga. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana tinaru fi talabihi. Tetapi barang siapa yang memperjalankan dirinya untuk menempuh jalan kemaksiatan, maka sejatinya dia sedang mempersiapkan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita insya Allah termasuk orang-orang yang sedang mempersiapkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja kajian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ya, ini kali kedua saya hadir di sini dan senang sekali, suatu kebahagiaan yang tidak terkira di Bantul, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Bantul dengan kajian keramat. Kajian keramat singkatannya kajian Rabu malam. Oh, kajian Rabu malam Angkatan Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah betul. T-nya berarti angkatan gitu. Keramat Bantul. Dan terima kasih teman-teman dari Muhammadiyah Bantul, baik Angkatan Muhammadiyah, ada IPM juga, ada Kokam dan lain sebagainya. Salam hormat buat Mas Sahlan, Ustadz Sahlan yang sudah mempersiapkan acara yang luar biasa. Juga buat MC moderator kita yang luar biasa, jazakallah khairan katsiran. Dan terima kasih panitia yang sudah mencetak wajah saya sebesar ini. Saya aja serem lihatnya ini. Horor ini jadi keramat ini. Giginya putih banget ini. Dan apa ya? Dengan tema yang luar biasa. Tetapi saya juga mau mengomentari tentang dekorasi ini, kayak Handi Boni mau nikah lagi ini. Terus kembang ini luar biasa. Temanya juga luar biasa, yaitu jangan overthinking, jangan overloving. Penyakit anak muda. Overthinking itu ya apa? Apa coba? Halo, assalamualaikum. Overthinking itu apa? Berlebihan dalam berpikir gitu. Terlalu banyak yang dipikirin, atau terlalu tricky, atau terlalu apa?
berprasangka negatif, berpikiran yang negatif, suuyo, apa? Suuzon. Suuyo itu hero Mobile Legend. Suyo itu. Terlalu suuzon, berprasangka buruk, sehingga melahirkan kecemasan pasti itu. Cemas, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkeujungan, serba nggak jelas ya. Biasanya dihadapi oleh usia anak muda yang 18 sampai 30 tahun lah. Atau yang biasa disebut dengan quarter life crisis. Itu usia-usia yang riskan itu. 18 tuh kayaknya udah mulai kuliah kan. Jadi ketika lulus SMA, yang ini kuliah, kita enggak. Yang ini masuk UGM, kita enggak. Yang ini udah nikah, kita belum. Yang ini udah punya anak, kita belum. Overthinking. Jadinya kena quarter life crisis atau quarter life crisis syndrome itu, Pak. Sehingga akhirnya jadi penuh kecemasan dalam hidupnya itu. Overthinking yang membuat pasti kita tidak bahagia. Kalau di ayatnya itu kan nanti doyikon harojan ka'anama yasa'adu fisama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit. Karena sebetulnya dia lupa kepada Allah. Overloving itu over ekspektasi juga. Berlebihan dalam mencintai sesuatu. Mungkin ya nanti kita sedikit-sedikit sharing, ada 2 ayat mungkin yang dibahas. Overthinking kita bisa lihat dari, mohon maaf ya, kayak kita mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau overloving bisa Al-Baqarah 165, bisa At-Taubah 24. Nanti kita sama-sama mengkaji. Yang pertama tentang overthinking, segala sesuatu yang dipikir secara berlebihan, kekhawatiran tentang sesuatu. Justru untuk membuat kajian ini lebih interaktif, teman-teman bisa nulis pertanyaan yang ada di kepala teman-teman untuk kemudian diserahkan ke depan, nanti kita bahas. Jadi saya bahas tentang tema sedikit, nanti teman-teman lebih banyak sharing. Jadi teman-teman boleh bertanya, nah insya Allah teman-teman yang lain akan menjawab. Kita diam aja ya, nggak apa-apa, kita sharing, mengkaji dari apa yang lagi di overthinkingin. Karena bisa jadi teman-teman datang ke sini kan pasti lagi ada sesuatu yang dipikirkan. Mungkin ya. Kalau dari wajah-wajahnya mungkin apa itu tentang pernikahan atau tentang apapun, saya nggak tahu ya, nanti di-sharingkan aja. Sesuatu yang dipikirkan secara berlebih itu pasti tidak sehat. Pasti akan menyulitkan kehidupan kita. Seperti yang sudah sering disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau tadi Ustadz ngajinya surat apa ya? Ali Imran berapa Ustadz? 103. Hah? 103. 103 sama 104. 102-nya enggak? Berarti dari wal takum minkum umatuyat, bukan. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Kenapa ya ayat itu Ustaz? Yang kepikirannya itu ya Ustaz ya? Oh ya. Hah? Ayatnya Muhammadiyah. Spiritnya Muhammadiyah itu pakai ayat itu Ustaz. Spiritnya Muhammadiyah. Sebetulnya itu spirit papap juga itu. Oh iya Ustaz. Tapi kalau aku senangnya dari 102 sebagai komitmen secara pribadi. Kan kayak ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diajak untuk betul-betul berkomitmen sebagai seorang yang muslim untuk betul-betul mempersiapkan diri kita menempuh jalan ketakwaan dan jangan sampai mati dalam keadaan tidak berislam.
Baru kemudian ke waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah kalian semuanya, jangan tercerai-berai. Nanti kan di situ ada kalimat fa'ala baina qulubikum fa asbahtum binikmatihi ikhwana, karena kalian sudah dipersaudarakan. Nah, sebetulnya ketika sudah bersaudara kuat ada tugas. Tugasnya itu adalah wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Nanti kita sambung-sambungin lah, karena pasti dibaca pasti ada hikmah dari Allah. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ini yang sudah sering pasti teman-teman dengar. Di sini ada bahasa tentang wa asa an takrahu syai'a wa huwa. Halo, assalamualaikum. Kamu tuh kalau lagi nunduk tuh lagi baca Quran atau lagi balas chat sih? Lagi lihat Quran digital ya? Oh iya? Ih, so sweet. Quran surat Al-Baqarah ayat 216 kan gitu kan? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sesuatu boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi yang pertama, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Kalau kita mentadaburi ayat ini, kita ulang-ulang. Sejatinya yang lebih tahu yang terbaik terhadap sesuatu yang menimpa kepada kita itu mesti Allah. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Even kita sudah merencanakan sesuatu, tapi ya Allah lebih tahu bagaimana kemudian kebaikan dari apa yang sedang kita rencanakan ini. Misalkan masalah kuliah aja. Kita pengennya masuk kampus A, jadi kemudian gak keterima. Keterimanya di kampus yang B, jurusan itu. Kemudian kita bilang, Ustadz, saya tuh gak semangat banget kuliah, sebenarnya aku tuh gak pengen masuk kampus ini. Ya ternyata hari itu kamu lagi kuliah di kampus itu. Ya terimain aja, jalanin aja. Kita gak pengen hujan, ya ternyata hujan, ya udah terimain aja. Tetapi sekarang tuh kayaknya terlalu semua serba dipikirin. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kayak sebetulnya kayak apa? Istilah berdamai dengan masalahmu, berdamai dengan semua problematika hidupmu. Di salah satu buku yang kemudian dikaji secara filsafat. Sebenarnya Islam udah beres. Di Quran udah beres. Ketika mengembalikan semua urusannya kepada Quran, sebetulnya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah yang terbaik pasti buat kita hari itu. Yang terbaik itu ya udah jalanin aja. Cuman kita ini kadang overthinking, yang akhirnya membuat kita ini tidak bahagia dengan apa yang kita miliki atau jalani saat itu. Makanya di dalam Al-Quran surat yang lain disebutkan, Innallaha la yadzlimuna nasa syai'a. Walau sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzolimi manusia itu sedikit pun, gak pernah. Walakinna nasa anfusahum yajlimun. Tetapi sejatinya manusia itu sendiri yang suka dolim kepada dirinya. Itu surat apa ya? Yunus apa? Hah? Saya lupa ya. Surat Yunus kalau nggak salah. Surat Yunus ayat ke-44. Ini sering Papa bahas juga sih. Innallaha la yajlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi manusia itu sedikit pun. Gak pernah, brother and sister Villa. Walakinna nasa anfusahum yajlimun. Tapi sejatinya manusia itu sendiri yang suka dolim sama dirinya. Allah udah bilang jangan deketin zina, kamu malah PDKT. Halo, assalamualaikum. Udah tahu jangan deketin zina, sok-sokan bilang babi haram. Pacaran jadi halal.
Ketika sudah Allah tetapkan ini nggak boleh, kita nggak nurut. Kamu sakit hati, kamu merasa terzolimi, akhirnya kita ngerasa kok Allah nggak adil, kok Allah jadi banyak protesnya. Padahal yang cari masalah siapa? Dia. Ustaz, sakit banget Ustaz. Dia udah janji bodoh. Udah teh, kalau teteh mau cari laki-laki yang terbaik, angkatan muda Muhammadiyah. Ini nih. Ya meskipun ireng nggak apa-apa lah. Lumayan lah. Udah yang terbaik lah. Ngapain kamu cari yang di luar sana? Yang udah ada di sini aja mau istiqomah, wih beratnya luar biasa. Ustaz, aku udah nggak percaya lagi sama orang yang udah bawa embel-embel hijrah Islami. Kadang nyakitin juga Ustaz, munafik. Ada juga yang bilang, Ustaz, aku gak suka deket sama orang-orang anak muda, angkatan muda Muhammadiyah. Mereka tuh terlalu baik buat aku. Terus kamu mau ngedapetin apa? Begal. Udah dikasih yang baik kamu jauhin. Dikasih yang, kalau udah ada yang ngajak nikah gak usah milih-milih lah. Kamu udah siap nikah, ada yang datang sama kamu baik agamanya. Gak perlu kamu lihat warna kulitnya lagi. Aku suka sih Ustaz, aku udah emang pengen nikah tapi yang ini hitam Ustaz, yang ini keriting, yang ini Akhwat, halo assalamualaikum. Ini yang udah siap nikah hadir nggak? Belum? Nih papa tanya ya, milih laki-laki ganteng tapi jauh dari Allah atau yang biasa tapi deket sama Allah? Jawab dengan jujur Besti. Ganteng jauh dari Allah atau yang biasa tapi dekat sama Allah? Biasa tapi dekat sama Allah. Yang tajir tapi jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Nggak ada pilihan ketiga, hei. Ikhwan, pilih yang cantik solehah atau yang biasa aja tapi jauh dari Allah? Ikhwan itu konsisten pilihannya. Dia nggak pernah lihat fisik. Yang penting solehah, cantik, tajir. Astagfirullahaladzim. Overthinking itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Atau ternyata kita terlalu banyak lihat kebahagiaan orang lain. Akhirnya jadi masalah. Ngapain buka IG? Makanya kalau lihat IG itu kalau nggak penting-penting banget nggak usah dilihat. Nih, amalan akhir zaman yang bikin kita jadi selamat. Satu, sedikit ngelihat, mau lihat apapun gak usah terlalu banyak dilihat. Lihat tempat kuliner baru, pengen ke sana. Jadinya kebahagiaan kita tuh diatur sama postingan orang lain. Kebahagiaan orang lain. Kayaknya kita belum bahagia kalau belum datang ke tempat yang viral. Saya nggak ngerti. Jogja itu banyak tempat makan yang tersembunyi tapi penuh. Kayak apa? Yang telur dadar yang gede banget itu. Klotok. Apa? Kopi klotok itu ya. Mau makan ngantri. Itu saya sampai ngantri harus di luar kafe. Astagfirullahaladzim. Untung ada orang dalam. Ustadz duduk aja nanti dibawain. Oh, itu saya langsung ingat, ya Allah, gini kali ya kalau Rasul kasih syafaat. Jadi ada banyak tempat yang tersembunyi tapi ramai banget Jogja itu. Seneng banget aku di Jogja itu. Ih, kotanya romantis. Kalau weekday, kalau weekend najis deh, macet. Masya Allah, tapi ya nikmat lah, tetap nikmat. Pokoknya Jogja menarik lah. Apalagi Bantul, gokil. Punya tugu yang tadi tuh keren banget. Apa tuh? Tuh keren banget tuh tadi. Yang tugu yang gede itu ada patung apa aja sih? Hah? Sudirman. Jenderal Sudirman. Keren banget. Saya jamin orang Bantul nggak pernah foto di sana. Iya ya, kenapa ya? Saya aja nggak pernah foto di Braga gitu, di Asia Afrika nggak pernah. Pikir-pikir kenapa ya? Orang Jogja, Ustadz, saya lagi di Jogja, lagi di Braga, ngapain? Iya kita foto-foto. Saya
Kok nggak ada niat ya? Kamu pernah foto di Mario Boro nggak? Oh pernah ya, pernah ya. Saya belum pernah ya. Nih, salah satu amalan yang bisa bikin selamat di akhir zaman. Jangan kebanyakan lihat. Lihat Shopee. Halo, assalamualaikum Besti. Ngapain? Keranjang kamu udah penuh, hey, di check out enggak? Terus aja dilihatin. Lihat TikTok, lihat IG, wah dah. Kebanyakan lihat kadang jadi masalah. Jadi itu salah satu tentang adab mata itu. Makanya ada doa di Al-Mansurat itu, doanya kan Allahumma inni a'udzubika Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Minta dijaga sehat mata itu salah satunya dijaga supaya tidak melihat sesuatu yang membuat nafsu kita semakin menjadi-jadi. Dulu guru saya pernah bilang itu, suatu saat nanti pasar itu bakal pindah ke rumah di akhir zaman. Saya nggak pernah kepikiran pasar pindah ke rumah itu gimana ceritanya. Apa saya jadi dagang gitu? Ternyata ketika dipikir-pikir ya bener, sekarang ini pasar pindah ke rumah. Kadang lagi ngaji aja tetap, pernah saya lagi muhasabah itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Shopee, astagfirullah. Jadi pasar itu pindah ke rumah sekarang. Nah, satu, jangan banyak lihat. Yang nggak penting nggak usah dilihat. Lihat yang penting aja. Yang kedua, jangan banyak ngomong. Karena kalau orang banyak ngomong, kalau nggak jadi fitnah, jadinya gibah malah fitnah. Gosip. Bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting. Jadi jaga mata, jaga lisan. Berapa banyak orang yang celaka itu karena lisan. Yang ketiga, jangan banyak dengar. Yang nggak penting nggak usah didengar-dengerin. Terlalu banyak buzzer di TikTok gitu. Bener. Berita palsu diangkat-angkat. Aku bingung banget. Ada artis cerai. Ada artis ngerebut suami orang. Tiba-tiba ada video Handi Boni. Di situ caption di videonya ditulis, nasihat Ustadz Handi Boni untuk wanita, untuk artis inisial I dan jadi saya nggak pernah ngomong sama dia kayak gitu. Itu video saya yang lama. Tiba-tiba diadain lagi, seolah-olah saya mengomentari tentang kasus mereka. Fitnah itu. Emang saya bilangnya gitu, jangan sampai menikahi janda tapi menjandakan istri. Tapi dikait-kaitin aja, seolah-olah hari itu saya baru ngomong sama dia. Jadi masalah, viral lagi. Untung tanggapannya positif. Kalau negatif, wah subhanallah. Aneh-aneh sekarang. Jangan banyak lihat, jangan banyak bicara, jangan banyak dengar yang gak penting. Surat Hujurat ayat 12 itu nanti dikaji di rumah masing-masing. Yang keempat, jangan banyak makan. Halo, assalamualaikum. Ini ngaji kita ada konsumsinya enggak? Hah? Enggak ada? Insya Allah. Kenapa konsumsinya enggak ada? Kalau ada konsumsi juga kalian nggak akan fokus juga sih. Hayo sambil ngaji, ngemil sini, bakso tahu goreng, hajar. Jangan banyak makan, sedikit makan aja. Umatnya Nabi itu kadang sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu makannya sedikit. Jadi tadi yang pertama apa? Halo, assalamualaikum. Yang pertama, jangan banyak lihat postingan orang, lihat kebahagiaan orang. Suami istri aja, istrinya lihat postingan tetangganya lagi main ke Turki, Cappadocia. Itu langsung nuntut suaminya pengen pergi, yang tadinya nggak masalah jadi masalah. Nggak usah banyak lihat. Dua, jangan banyak
bicara. 3, jangan banyak dengerin yang nggak penting. Yang keempat, jangan banyak makan. Lapar makan, enggak tahan. Makan, you are what you eat. Kamu menjadi seperti apa yang kamu makan. Kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita makan, pasti jadinya penyakit atau bisa jadi malah jadi overthinking. Yang penting makan, tapi yang lebih baik adalah makan yang penting. Kalau lapar, sepertiga isi makanan, sepertiga isi air, sepertiga isi udara. Makan gak usah dibikin ribet. Lapar, makan yang ada, gak usah cari yang gak ada. Jangan mempersulit diri gitu. Rumah di Bantul pengen makan, wah jauh, wisata kuliner katanya. Padahal cuman makan. Dan biasakan cari makan yang betul-betul halal. Untuk makan berarti rizki dari mendapatkannya dan dibelikan apa dan apa yang dimakan dan cara makannya itu akan menentukan efek dari apa yang kita makan untuk kemudian kita melakukan apa. Itu sangat ngaruh banget. Contoh gini, orang yang kerja di satu pekerjaan yang haram, ketika dia beli makan, maka makanan itu sebetulnya menjadi makanan yang haram karena uangnya didapatkan dari cara yang haram. Tetapi makanan ini tetap secara zatiahnya halal. Makanannya halal, tetapi cara dia mendapatkan uang untuk membeli makanannya haram, maka menjadi haram. Kalau sudah mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita biasa ngelihat sesuatu yang haram, maka seperti titik hitam di dalam hati. Semakin banyak titiknya, semakin sulit untuk taat kepada Allah. Maka ikhwan, setiap ikhwan yang punya Instagram, TikTok, gak usah ngefollow perempuan, gak usah. Artis dangdut antum follow, ngapain? Gak usah follow perempuan. Yang berikutnya, jangan lihat konten-konten yang tidak baik. Yang akhwat juga sama. Sering kita melihat sesuatu yang buruk, maka bisa jadi kemaksiatan mata itu menyebabkan titik hitam di dalam hati. Apa yang kita makan, you are what you eat, akan menjadi bagaimana diri kita. Kalau sesuatu yang babi itu makanannya coba kotor semua. Lalat sama lebah itu beda banget. Lalat itu mau gimana pun tetap carinya yang kotor, tertariknya. Maka penting untuk menjaga apa yang kita makan. Terakhir, yang berikutnya adalah jangan kebanyakan nongkrong. Gak penting-penting banget, gak usah nongkrong. Serius. Halo, assalamualaikum. Bener, kalau mau selamat ya, serius. Gak mau overthinking. 1, jangan banyak lihat. 2, jangan banyak ngomong. 3, jangan banyak dengar. 4, jangan banyak makan. 5, jangan banyak nongkrong. Sekiranya gak penting banget, dah tinggalin aja. Fokus ke hal yang lain yang harus kamu kerjain. Jadi gini, terakhir saya tambahin dulu yang ke-6 ya, biar saya bahas sekaligus ya. Yang ke-6, jangan banyak tidur. Ternyata permasalahan anak muda itu adalah terjebak dalam imajinasi atau harapan tanpa eksekusi yang nyata. Jadi harusnya ada istilah aksi reaksi. Kalau menginginkan sesuatu, ya harus ada effort yang lebih dong. Kalau kamu ingin sampai ke gedung Muhammadiyah Bantul, ya kamu harus memperjalankan diri kamu dari rumah untuk sampai ke sini.
Nggak bisa kamu cuma mengatakan, aku pengen banget ke gedung Muhammadiyah Bantul. Nggak bisa cuman pengen, kamu harus bergerak untuk bisa sampai ke sini. Terkadang ada di antara kita itu yang masih butuh support system. Mau ngaji aja harus cari teman. Sis, kamu berangkat enggak? Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Kalau kamu berangkat, aku juga berangkat. Ada? Halo, assalamualaikum. Papa nanya, di sini ada yang berangkat sendiri enggak, akhwat? Ada yang sendirian, sama sekali sendirian, enggak kenal siapa-siapa, ada? Teteh, sendirian, enggak kenal siapa-siapa. Udah kenalan kiri kanannya belum? Kenalan dulu kali. Udah dikenalin. Teteh, kamu makan gak dibagi sama dia? Astagfirullahaladzim. Dari mana teteh? Oh, Masya Allah, gak kedengeran. Dari mana? Bantul. Iya, aku tahu kamu dari mana. Bantulnya di mana? Hah? Apa? Sewon. Oh, di mana itu? Oh ya, naik motor. Apa? Nggak jadi ya? Enggak. Sama suami. Kok tadi katanya sendiri? Oh, di Ahwat sendiri. Oh, ini yang bener-bener sendiri ada nggak? Yang naik motor sendiri ke sini ada nggak? Ada? Ada. Teteh sendiri ke sini. Sedih banget. Serius sendiri ke sini? Nyasar atau gimana? Emang sengaja ke sini? Masya Allah. Bener, gak sama suami? 50.000 rupiah. Dititip ke A ya. Bisa titip ya. Ikhwan ada yang sendiri ke sini sengaja? Yang jauh ikhwan ada? Iya, semangat untuk berjuang ya. Allah. Jadi itulah terjebaknya manusia, anak muda itu terkadang ya tinggi harapannya tetapi minim eksekusinya. Sehingga kita bisa lihat nanti di Quran itu ada kalimat gini, salah satunya, mohon maaf ya, tadi kan Al-Baqarah 216 itu untuk kita menerima sesuatu bahwa yakin sesuatu itu ketika ditetapkan oleh Allah pasti yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita mikir itu kayaknya kok sesuatu yang baik menurut kita, bisa jadi kan tadi belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang tidak baik menurut kita padahal bisa jadi itu baik menurut Allah. Nah, ini bab tentang penerimaan. Nah, selanjutnya yang harus Papa sampaikan adalah tentang ketika kita menginginkan sesuatu itu sejatinya kita perlu untuk menggapainya dengan serius. Cuman kebanyakan seorang muslim, anak muda muslim saat ini itu terjebak dengan yang namanya distraksi atau terkena distraction. Distraksi itu gangguan untuk sampai kepada tujuan. Nah, gangguan untuk sampai ke tujuan inilah yang kemudian membuat dia menjadi lemah. Sebenarnya dia bisa, cuman gak dikerjain aja. Sebenarnya dia bisa. Contoh gini, dia pengen sukses kehidupannya, tapi dia gak mau sekolah, gak seneng kalau ada guru, gak seneng kalau ada tugas, gak seneng kalau ada ujian, gak seneng kalau ada skripsian, gak seneng kalau ada dosen masuk. Kan aneh. Artinya kan bertolak belakang. Kamu pengen sukses, tapi kamu kemudian ketika ditanya kalau dosen masuk atau libur, seneng mana? Libur. Ada tugas atau nggak ada tugas? Nggak ada tugas. Loh, kok aneh? Sedangkan sesuatu yang kamu inginkan itu bukan dicapai dengan berleha-leha, berleha-leha. Nggak bisa, brother. Seseorang yang hebat itu pasti menempuh perjalanan yang sangat menyakitkan. Jangan ngelihat Cristiano Ronaldo ketika sekarang, tapi lihat bagaimana dia menjadikan dirinya untuk bisa sampai kayak sekarang. Maka kalau ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam itu ketika selesai membangun bangunan Ka'bah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 128, itu kan mengatakan begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, proseslah diri kami ya Allah. Kami berdua ya Allah, proses diri kami berdua. Karena beda antara ja'ala dengan kholako. Kalau kholako itu langsung kun fayakun, jadi. Misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Kholako. Kalau kholako langsung dijadikan oleh Allah. Tapi kalau ja'ala ada proses yang disandarkan seolah-olah kepada makhluk. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada proses dijadikan untuk kemudian jadi pemimpin. Gak langsung sekonyong-konyong, sekonyong-konyong.
Nggak langsung sekonyong-konyong jadi. Muhammad Al-Fatih by proses itu. Ja'ala. Nggak langsung jadi. By proses baru menjadi pemimpin yang hebat di usia yang muda. Ada masa penempuhan pendidikan, mentalitas, kemudian diajak sama orang tuanya. Tuh lihat, apa itu? Benteng Konstantinopel, taklukan itu. Jadi dari kecil udah mindsetnya udah dididik untuk menaklukkan benteng itu. Bayangin, kalau biasa disebut dengan dreamworks atau dream paper atau apa sesuatu yang disebut dengan setiap impian yang ada dalam otakmu, bentukan nyata tempel di dindingmu gitu. Pernah denger yang kayak gitu nggak? Tempel tuh, kayak dulu papa pengen punya Royal Enfield, jadiin wallpaper. Setiap ngelihat, saya harus punya ini. Dan jadi sebetulnya sama itu pendidikan kepada Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kemudian juga sama ketika kita ngelihat diri kita. Sejatinya sebetulnya kita ini terlalu banyak distraksinya, gangguannya akhirnya. Yang tadinya tujuannya harus kuliah dengan benar, tapi ada gangguannya. Apa gangguannya? Drakor, distraksi itu. Games, hobi, pacaran. Kamu tujuannya kuliah, ngapain pacaran? Jadi malas kuliah. Aku malas banget Ustadz sekarang kuliah, kenapa? Pacar aku selingkuh sama teman sekelas aku. Jadi malas kuliah. Padahal tujuannya tadi kuliah yang benar. Nih mohon maaf nih, berapa banyak nih di Bandung, Jatinangor. Orang pengen ngekos supaya deket sama kampus, supaya kuliahnya bener. Subhanallah, dijadikan kosannya malah jadi tempat maksiat sama pacarnya. Dengan alasan ikut ngecas. Ini apa yang dicas ini sebenarnya? Subhanallah, teteh tahu nggak itu? Tingkat aborsi Indonesia itu udah ada berapa? 1,2 juta dan meningkat setiap tahun. Yang jadi korban siapa? Cewek atau cowok? Halo, assalamualaikum. Yang jadi korban pacaran tuh cewek atau cowok? Yang suka disakitin cewek atau cowok? Yang suka dihianati cewek atau cowok? Cowok sok-sok dihianati, bodoh berarti. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Ada tisu nggak? Nah, saya balik lagi. Distraksi ini gangguan, brother. Jadi gini, distraksi ini misalkan gini. Dulu Amerika itu gimana caranya kebijakannya tuh selalu bisa menguntungkan penguasa dan kelompok-kelompoknya. Karena terlalu banyak protes, akhirnya dibuat gimana caranya distraksi, gangguan supaya mereka nggak fokus kepada penguasa, mengkritik penguasa. Dibikinlah Hollywood, dibikinlah kemudian band-band musik, artis-artis supaya mereka punya kesenangan-kesenangan lain daripada ngomentarin pemerintahnya. Akhirnya kesenangan-kesenangan mereka itu jadi kebagi. Udahlah, hidup ini yang penting seneng-seneng aja lah, mau kayak gimana juga udahlah. Akhirnya mereka nggak lagi berusaha untuk mengkritik kebijakan penguasanya. Karena sudah terkena distraksi. Bayangin, ketika anak muda sudah terkena banyak distraksi, gangguan yang luar biasa sehingga dia hilang fokusnya. Mohon maaf, bukan lu. Kita bayangin, harusnya kita bakti sama orang tua, ini malah bakti sama seseorang yang belum jelas dia ini siapa. Suami bukan, saudara bukan, tapi bela matinya luar biasa itu. Kalau dia nggak telepon kita jadi marah. Kalau kita nggak ngelepon kayaknya kita kayak kehilangan separuh nafasku adalah kamu, karena separuh aku dirimu. Wah, lemah banget itu. Dia nggak nelepon kita stres, dia nggak ngabarin kita stres, dia nggak ngabarin apa-apa kita jadi overthinking, wah segala macam, nyiksa banget itu. Islam udah bener ngajarin kita, jangan kena distraksi. Satu, wala taqrabu zina, jangan deketin zina. Yang berikutnya, jangan hilang fokus untuk kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi godaannya kan gede. Nih, papa bukan berarti teman-teman nggak boleh nonton drakor. Boleh, tapi jangan sampai ada 15 serial itu dihabiskan satu hari gitu teh. Halo, assalamualaikum. Ini mudah-mudahan beres lah. Ikhwan, bukan berarti nggak boleh kesenangan main Mobile Legend misalkan. Saya nggak terlalu tahu Mobile Legend karena kan saya sibuk ngapalin Quran dan hadis ya. Jadi saya nggak tahu.
Ada XP line, ada God line, ada mid lane, ada jungler. Nih, kalau mau main game, tahu kapan mulai, tahu kapan berhenti, gitu aja. Kamu mau ngelakuin kesenangan, tahu kapan mulai, tahu kapan berhenti. Lagi, lanjut. Sehingga overthinking ini bisa terobati dengan perencanaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bikin perencanaan yang tepat dan baik dan benar. Ayo bikin perencanaan. Dari mana mulainya? At the first you make habit, at last habits makes you. Pada awalnya kamu membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu akan menjadikan karakter dirimu. Halo, assalamualaikum. Yang bikin kita gagal itu ternyata kita salah dalam mencintai sesuatu dan salah dalam memaknai cinta itu sendiri. Sebetulnya tepat ketika overthinking disandingkan dengan overloving. Orang overthinking itu karena overloving for an important thing. Dia mencintai sesuatu secara berlebih yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dia menghabiskan waktu dia untuk sesuatu yang sebenarnya nggak akan ada apa-apanya. Nah, sekarang saya percepat. Kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah. Surat keberapa? 9. Kul, katakanlah. Ingkana, jika ada abaukum. Jadi gini, saya baca dulu aja. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qauma fasikin. Ini tentang ayatnya waktu itu ketika umat kaum muslimin itu harus hijrah dari Mekah ke Yasrib. Jadi pada saat itu kaum muslimin itu harus hijrah dari Mekah ke Yasrib, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika harus berpindah, beberapa kaum muslimin itu tidak sepakat, tidak setuju, dan mereka nggak mau berpindah. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini, di mana di sini dinyatakan tentang tidak boleh overloving terhadap sesuatu. Apa itu? Salah satunya ada poin-poin ini. Jika bapak-bapakmu, keluargamu, istri-istrimu yang biasanya melindungimu, menjagamu, merawatmu, membersamaimu dalam hidup, anak-anak yang kamu tunggu besarnya, rumah yang kemudian kamu biasa, kemudian kamu nyaman di sana, kamu habis biaya besar untuk membangunnya, pekerjaan atau perdagangan perniagaan yang senantiasa diusahakan kemudian harus ditinggalkan, kamu cintanya terlalu besar ke situ, dan kamu khawatir kehilangan itu semua, dibandingkan 3 poin, yaitu 1, mencintai Allah, 2, Rasulullah, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Sehingga ada beberapa kisah itu yang kemudian ketika mereka berpindah itu mengorbankan banyak hal. Salah satunya Abdurrahman bin Auf misalkan. Yang ditinggalkan bukan cuma harta tapi keluarga.
Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Para sahabat yang lain juga sama. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan hijrah itu bukan sekedar berpindah, tetapi ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Tetapi ketika kecintaan terhadap sesuatu itu terlalu berlebih, maka Allah memberikan peringatan. Maka tunggulah pembalasan atau peringatan yang tegas. Tunggulah sesuatu yang akan kemudian menimpamu. Salah satunya apa? Pasti penyiksaan. Maka di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah itu disampaikan, ma ahbabta syai'an ila kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu antakuna li ghairi abdan. Dan tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu selain Allah, melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu antakuna li ghairi abdan. Dan Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Kita akan lihat, ada nggak orang yang bunuh diri gara-gara pacaran? Ada orang yang bunuh diri gara-gara pekerjaan? Ada orang yang saling bunuh gara-gara harta perniagaan? Ada nggak yang saling bunuh gara-gara beda sekolah? Ada yang saling bunuh gara-gara beda klub sepak bola? Ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Jikalau kita mencintai sesuatu selain Allah, maka bersiaplah kita akan menjadi budak dari apa yang kita cintai. Mohon maaf, teman-teman yang pernah pacaran, pikir aja dari sekarang, dulu betapa diperbudaknya oleh cinta itu. Kemana-mana harus laporan, kemana-mana harus WhatsApp, hilang dikit, wah capek banget itu. Ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Maka pasti diperbudak oleh urusan cinta. Tetapi kalau kita mau ngebalikin, benar penempatan cintanya, maka benar perjuangan dan apa yang dipikirkannya. Nah, apa obat dari overthinking dan overloving? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang baik, ilmu yang benar, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ilmu, iman, amal. Amalnya makin hebat ketika imannya kuat. Imannya kuat ketika ilmunya bertambah. Ilmu apa yang harus dipelajari? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu tauhid. Itu pondasi, itu dasar mengesahkan Allah, bahwa betul tidak ada yang saya sembah selain Allah, dan saya akan senantiasa tunduk patuh kepada Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rizki dan lain sebagainya. Sehingga sudah sangat wajar saya nurut sama Allah. Teteh kuliah di UAD, Universitas Ahmad Dahlan misalkan. Ketika teteh kuliah di UAD, maka sejatinya teteh ikut aturannya. Gak mungkin teteh masuk kuliah UAD tapi teteh ikut kelas di UGM, karena di UGM gak terdaftar. Ngapain capek-capek kuliah di UGM? Ikut ujian pun gak akan keluar nilainya, karena ya bukan mahasiswa sana. Begitu kita kemudian hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, maka ya sejatinya kita nurut aja sama aturan Allah. Satu, ketika mengikuti perintahnya Allah, maka kita juga akan terkena yang kedua, menjauhi larangan-larangannya Allah, yang justru dilarang itu supaya kita selamat. Jadi secara sederhananya, ilmu yang mempelajari hal-hal yang apa yang kita boleh kerjakan, lakukan, dan apa yang tidak boleh kita kerjakan atau lakukan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka keramat ini, kajian Rabu malam ini rutinan tiap Rabu ngaji.
saran dari papa, tiap Rabu kumpul aja ke sini ngaji. Ngerti nggak ngerti duduk aja dulu. Ada konsumsi nggak ada konsumsi nggak usah ngarep, datang aja. Hujan paksain datang. Itu yang bakal ngejadiin mentalitas kita beda. Serius. Ilmu itu didapatkan dengan perjuangan dan kepedihan. Maka datang aja. Perjuangan tiap Rabu malam di Gedung Muhammadiyah Bantul. Siap? Halo, assalamualaikum. Siap? Siap. Yang berikutnya, apa yang kemudian dipelajari setelah tauhidullah? Ilmu-ilmu tentang akhlak. Kalau saya mohon maaf ya kalau saya, ilmu kemudian tentang akhlak, adab, atau kayak kitab Tasirul Kholak tentang akhlak mulia. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua, kepada sahabat dan lain sebagainya. Setelah memahami nilai-nilai syariat, pahamilah nilai-nilai muamalah supaya jadi cerminan yang baik. Jadi umat Islam di Indonesia mudah-mudahan Allah perbaiki akidah dan akhlaknya. Nah itu ilmu, overthinking. Nextnya apa lagi Ustaz? Melatih overthinking itu dengan memahami hak Quran, membaca, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan, memperjuangkan. Membaca Al-Quran akan menyembuhkan overthinking dan juga overloving. Karena orang yang mulai mencintai Quran, insya Allah akan dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fisudur. Akan disembuhkan hati-hatinya. Baca, pelajari, fahami, hafalkan, amalkan. Setelah itu apa yang perlu kita kerjakan lagi untuk menghapus overthinking? Memperbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatma'in. Karena orang yang senantiasa mengingat Allah maka hatinya akan menjadi tenang. Lalu apalagi selain zikir? Memperbanyak sholat. Satu, sholat yang 5 waktu, yang wajib, jangan ditinggalkan. Yang kedua, sholat yang terbaik. Itu sholat sunnah yang terbaik, yaitu adalah sholat malam. Kata Nabi, sebaik-baiknya saumnya Nabi Daud, sebaik-baiknya sholatnya Nabi Daud, yaitu di sepertiga malam. Wasollu bilaili wa nasuniyam. Dia bangun untuk sholat ketika orang lain tidur. Dia bangun buat sholat. Yang berikutnya saum. Memperbanyak puasa, terutama yang jomblo. Memperbanyak puasa. Bisa yang weekly, Senin Kemis, atau yang monthly, bulanan, yaitu Ayamul Bid. Atau yang daily, yang saum Daud, boleh, silakanlah, atur-atur aja. Saum. Yang berikutnya menjaga silaturahim atau banyak bertemu dengan orang, terutama orang-orang yang solih, supaya kita banyak sharing dan cerita. Maturnuun sangat banyak cerita, karena orang yang sering overthinking itu gak boleh dipikirin sendiri, harus disaringkan. Nah maksudnya gini, harus punya partner sharing supaya
nggak jadi overthinking. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas malam hari ini insya Allah. Maaf mau tanya, langkah dan cara kita agar bisa ikhlas melepaskan seseorang, karena dari semua kriteria kebaikan untuk dunia dan akhirat ada di beliau semua. Ngeri. Namun beliau lebih condong dan memilih pilihan dari orang tuanya. Bagaimana cara kita bisa lebih ikhlas agar untuk melangkah ke depan bisa lebih ikhlas dan ringan? Terima kasih. Relakan, lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu yang gak bisa kamu paksakan. Dia baik untuk kamu tapi kamu tidak baik untuk dia mungkin. Enggak. Ya udah teh. Kalau jodoh ya pasti jadi gitu aja. Yang bisa bikin kita nerima ya satu yang paling terpenting, keyakinan bahwa Allah itu sudah menetapkan yang terbaik untuk dirinya dan untuk kita. Kita udah perjuangkan sampai di titik kemudian tidak bisa bersama, ya udah, gak usah terlalu dipikirin. Stop dengerin lagu-lagu galau untuk memfasilitasi sakit hatimu. Ngapain? Dah doain aja lah teh, nanti dapat yang terbaik lagi. Belum tentu dia juga benar-benar baik, kan dohirnya doang baru kelihatan. Aslinya kan teteh nggak tahu juga. Santai aja, nanti yang terbaik pasti akan hadir insya Allah. Ini di sini mungkin ada stoknya banyak. Kalau apa ya aku baca ya. Tidak suka sama seseorang, apapun kegiatan dia saya nilai salah dan saya tidak suka. Apa itu termasuk overthinking? Iya. Karena seseorang juga belum tentu suka sama kamu. Tapi wajar kita mau menilai, saya nggak suka kayak gini. Biasa aja wajar, tapi nggak usah berlebihan juga. Nggak suka itu nggak harus sampai ngebenci gitu, nggak usah. Biasanya kalau nggak suka ya udah. Saya nggak suka orang tuh suka nih anak saya tuh kadang kebangetan juga ya dia. Dia tuh tahu saya nggak suka kecoa gitu. Tahu nggak kecoa? Kecoa tuh bahasa Jawanya apa? Curug, curut, curut, coro, 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 coro. Kok jauh banget ya? Coro. Anak saya tuh tahu banget saya tuh nggak suka coro, tapi dia tuh seneng banget ngirim reels tentang coro. Astagfirullahaladzim, kata Kansa, kamu ih. Jadi dia seneng banget tuh mainin kayak gitu. Iya, saya nggak suka orang mainin kecoa, maksudnya yang suka jijik banget gitu. Tapi ya udah nggak usah, saya nggak benci orang itu, biasa aja. Istri saya nggak suka kucing, saya suka kucing. Ya nggak usah istri saya jadi ngebenci saya kan, atau ngebenci kucing. Ya kucing tetap harus bisa hidup, ya silakan hidup aja. Nggak yang jadi ketiap ketemu kucing, kucing matiin gitu, nggak usah sampai overthinking itu, biasa aja. Saya sudah berusaha berdamai dengan diri sendiri, tapi rasa itu selalu muncul. Masa nunggu dia resign saya akan tenang karena ini teman kerja. Oh, teman kerja. Apapun kegiatan, kasihan banget ya. Kamu kalau dia lagi sholat kamu benci gitu, sok banget sholat. Itu dengki banget hati kita itu teh. Jangan nih, ngapain kamu rusak hidup kamu cuma gara-gara orang itu, ngapain? Ngapain hidup kita malah diatur sama sikap orang lain? Gak banget itu, jangan. Biarin aja teh. Kitanya yang diperbaiki, berdamai dengan diri kita. Prinsipnya, wes ojo leren jadi wong apik. Jangan pernah berhenti jadi orang yang baik. Udah gitu aja. Teteh baikin orang itu udah. Males Ustaz, ketemu aja males, lihat aja males, ya udah jaga jarak aja kayak truk. Nggak usah terlalu deket. Ya tapi kan kita sekerja sekantoran, ya udah cari kesibukan yang lain, jangan mikirin dia. Ngapain? Dia lagi mikirin yang lain, kamu malah mikirin dia terus. Dia lagi ngelihat yang lain, kamu ngeliatin dia terus. Kesiksa banget. Nggak usah.
Cari kesibukan yang lain aja teh. Ustadz, gimana cara melupakan dia? Persis sama cara dengan kamu melupakan Tuhanmu. Apa tuh, aku lihat di mana ya itu ya. Apa hukumnya makan makanan halal? Ya halal. Akan tetapi tempatnya juga menjual minuman alkohol. Gimana ya? Kalau saya nggak bisa bicara tentang hukum ya, tapi saya ini diajarin guru saya ketika gini. Saya tuh seneng belajar dari guru ketika ngelihat gerak-geriknya itu seperti jadi hukum. Misalkan gini, saya tuh ngajak guru saya makan ke mall. sorry. Iya di mall. Bukan di mall, di Jogja. Jadi pas saya ngajak makan, ternyata di situ ada minuman keras. Tapi di situ ada makanan yang lain juga. Nah, alih-alih saya makan di situ, guru saya bilang kita cari tempat yang lain aja, yang nggak jual miras. Nah, itu kayak jadi sinyal buat saya gitu. Kalau makan hati-hati gitu. Nah, itu mungkin saking hati-hati. Kalau urgent atau nggak ada lagi ya gimana lagi? Kayak misalkan di Korea, rumah makan di situ halal makanannya, tapi jual miras juga. Ya udah, kita tetap berusaha untuk fokus sama makanannya yang halal dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita makan ini, suatu hal yang halal. Sejauh itu kehati-hatiannya kita lah. Kalau di Jogja tuh kan pilihan makanan halalnya banyak, tempat makanan yang ibaratnya apa baik itu kan banyak. Saya kira itu lebih diutamakan lah, jangan cuma sekedar bagus view-nya tapi nggak berkah lah, jangan. Nun sewu ya, kalau secara hukumnya monggo lah ditanyakan lagi. Kalau saya mengalaminya lihat guru itu ya begitu. Kalau ketemu kafe yang jual miras, nah guru saya itu malah pindah gitu, cari yang aman gitu. Bahkan kadang nyari yang memang ini suka, mohon maaf, suka nanya, ini yang punya Muslim bukan? Iya, baru makan. Tetapi kalau ini dipraktekkan di negara yang minoritas, itu berat banget itu. Gitu loh maksudnya. Jadi ada usaha untuk mencari dan berikutnya untuk berhusnuzon. Kenapa cinta di usia SMA sering terasa kuat bahkan lebih dari logika? Allahu Akbar. Kenapa ya? Karena kamu kurang perhatian. Harusnya yang kamu cinta itu Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu ingin kemudian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Kenapa kecintaan kita sama lawan jenis ketika SMA itu besar? Karena yang satu mungkin libidonya atau syahwatnya kita ketika SMA itu lagi menggebu-gebu gitu. Maka alihkannya ke sesuatu yang lain gitu. Banyakin olahraga salah satunya tuh. Alihin perhatian ke hobi atau kepada yang lebih penting lagi, yaitu kepada cita-cita yang ingin kamu capai tadi, dan fokus untuk menggapai itu gitu. Jangan kena distraksi gitu, gangguan itu teh. Hari itu iya dia bisa bikin kamu bahagia, tapi di waktu yang lain dia akan bikin kamu jadi kecewa. Kalau belum mau nikah, jaga diri baik-baik aja. Kalau udah mau nikah, gas, gampang, klik ketemuan, deal, selesai. Kalau udah mau nikah, kalau belum mau nikah, santai aja. Bagaimana cara menurunkan ekspektasi terhadap sesuatu? Sesuai dengan kemampuan gini deh. Tapi boleh kita bercita-cita ya. Kita boleh punya cita-cita ekspektasi yang tinggi. Contoh gini. Emang anak muda itu kalau kata guru saya itu harus punya yang namanya al-himmah al-aliyah, harus punya cita-cita yang tinggi. Tapi dibarengi dengan perjuangan kita dan keseriusan kita untuk mencapai itu. Jadi al-himmah al-aliyah, bercita-citalah yang tinggi dan berjuang dan berupayalah untuk mencapai cita-cita itu gitu. Dan itu pasti ngorbanin sesuatu teh, kadang pertemanan, kesenangan, nggak masalah selama cita-cita kita bisa kita capai gitu.
Serius, teman lu sekarang tuh belum tentu pengen kamu sukses juga. Itu kadang fakta yang menyakitkan. Yang kedua, emang didik diri kita untuk bisa sampai ke cita-cita itu. Salah satunya ngebagi waktu. Ada matrix Howard namanya, kalau nggak salah. Itu yang saya suka bilang, matrix tentang membagi waktu dalam skala prioritas. Penting tidak penting, mendesak tidak mendesak. Jadi ngebagi skala prioritas. Sebetulnya yang hal ini tuh penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Nah, ada hal yang penting dan mendesak, ada hal yang penting tidak mendesak. Ada hal yang tidak penting tapi mendesak, ada hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Beda-beda gitu. Hal yang penting dan mendesak kayak sholat, penting dan mendesak, harus disegerakan. Kata kuncinya adalah aktivitas yang harus disegerakan. Penting tidak mendesak. Kata kuncinya berarti direncanakan. Penting sih tapi nggak mendesak, ya udah diplanningin aja mau kapan. Ada sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Contoh, galon habis. Penting. Nggak tahu sih buat teman-teman penting mendesak atau enggak ya. Kalau saya misalkan galon habis, buat saya itu penting tapi tidak mendesak. Karena sejatinya bisa didelegasikan kata kuncinya. Nggak harus saya yang beli gitu. Itu penting tapi nggak mendesak buat saya. Maka sebetulnya yang bisa beli galon itu bisa jadi orang lain, bibi atau pembantu atau emang atau siapa lah. Saya bisa pesen telepon buat beli galon. Dan makanan kucing habis, itu penting tidak mendesak buat saya. Penting tapi nggak mendesak gitu. Bisa didelegasikan. Anak saya aja suruh beli. Nah, ada juga hal yang tidak penting, tidak mendesak. Contoh, mohon maaf buat saya, nonton drakor itu tidak penting, tidak mendesak. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Main Mobile Legend tidak penting dan tidak mendesak ya, karena saya bukan pro player gitu. Nah, itu hal yang tidak penting dan tidak mendesak diklasifikasikan. Nah, itu salah satu contoh kita pengen serius untuk mencapai ekspektasi kita. Ekspektasi yang kemudian kita tinggi, misalkan gini, ekspektasi kita kalau ketinggian pun sebetulnya ya, kalau emang kita serius dan yakin bisa mencapai yang kalau kata Sundanya tuh kehontal. Kalau kehontal tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Teraih gitu. Secara akal gitu emang ini gampang nih, ini bisa nih gitu. Sebenarnya memang bisa gitu. Nah, itu lebih disarankan. Mudah-mudahan kebayang ya, mohon maaf ya. Kayak misalkan saya punya keinginan waktu ekspektasi saya pengen touring ke Timor Leste. Itu kayaknya jauh banget. Tapi saya tuh yakin kayaknya bisa. Karena saya yakin dengan motor saya, dengan fisik saya ini pasti bisa sampai. Nah, bagi teman-teman saya kayaknya ketinggian gitu. Wah, lu jangan touring ke sana, Bos. Lu ke Lombok udah pernah belum? Jadi gitu, kayak melemahkan gitu. Tapi saya tuh yakin saya pasti bisa. Nah, ternyata bisa juga. Sampai juga, nyampe pulang pergi lagi, ekspektasinya sesuai. Nah, yang saya siapin justru ketika sesuatu itu tidak sesuai ekspektasi saya. Nah, itu yang saya harus menerima. Yang penting kita udah berusaha dengan sebaik-baiknya. Klasifikasi kebutuhan prioritas teman-teman aja tadi. Bagaimana cara agar cinta kepada sesuatu tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tempatkan segala unsur dunia kepada kecintaan kepada Allah. Contoh gini, sesuatu unsur dunia ketika tidak melekat dengan kecintaan Allah biasanya jadinya maksiat. Contoh gini, kalau teteh kuliah itu sandarkan kepada kecintaan kepada Allah, bahwa kuliah ini adalah ibadah kepada Allah. Maka yang teteh akan upayakan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, tidak diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya di situ aja. Teteh punya hobinya sandarkan kepada kecintaan kepada Allah. Allah ridho nggak kalau begini? Allah suka nggak kalau begini? Nah, standarnya itu pakai standar Allah gitu. Berat nggak sih? Halo, assalamualaikum. Kepahami nggak? Bingung. Maksudnya gini. Kalau kamu kuliah bukan karena Allah, biasanya jadinya capek, pusing, rungsing. Tapi kalau kau menyadari kuliah adalah ibadah kepada Allah,
maka kamu akan mengapresiasi diri kamu bahwa capeknya ini akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hujannya, sakitnya, semuanya dirasakan nikmat gitu. Mohon maaf ya, Papa bukan pengen ngegombalin atau pengen muji istri saya, enggak. Saya tuh jadi ngerasa nikmat dalam berumah tangga itu ketika saya menyadari bahwa istri saya tuh sumber ibadah saya gitu. Pernikahan ini pahalanya gede banget gitu. Sehingga marahnya dia harus jadi fasilitas amal soleh saya, kebaikan dia apalagi harus jadi nilai syukur saya juga. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga itu mesti selalu jadi nikmat gitu. Rewelnya anak jadi nikmat, nambah anak jadi makin semangat gitu terus. Bukan yang jadi ketika nambah anak, aduh anak 2 aja udah repot pap, apalagi nambah, malah jadi stres, aneh banget. Karena mohon maaf ya, bagi saya itu sarana ibadah gitu. Nih papa kasih tahu ya, halo assalamualaikum. Anak muda yang gak mau ngambil resiko dalam berorganisasi, siap-siap tidak akan sanggup untuk menjadi seorang problem solver di kemudian hari. Tapi orang yang aktif di IPM, orang yang aktif di Angkatan Muda Muhammadiyah, orang yang aktif di Kokam, orang yang aktif berorganisasi, cenderung dia akan lebih mudah untuk problem solver atau solving the problem. Karena dia udah terbiasa ngelatih dirinya di organisasi, perbedaan pendapat, jadi pemimpin, harus punya amanah ini, tanggung jawab. Nah, rumah tangga yang sehat itu biasanya, mohon maaf ya, ini saya bukan hasil penelitian yang mendalam, tapi dari banyak teman-teman saya, biasanya yang survive itu adalah rumah tangga yang ternyata yang suami atau istrinya itu dari dulu senang berorganisasi. Karena udah terbiasa menghadapi konflik. Sehingga ketika dalam berumah tangga, dia udah gak terlalu biasa untuk menghadapi konflik. Dia udah tahu nih, ini konflik harus masalah ini harus diselesaikan gitu. Caranya diskusi. Tapi kalau orang gak pernah organisasi, ketika berumah tangga ada konflik, kaget. Kok gini sih? Kok gini sih? Kok? Wah, dan dia nggak biasa untuk diskusi, biasanya komunikasinya nggak bagus, akhirnya semuanya overthinking, jadi wah udah pengen cerai. Izin Bapak, ini karena juga ada pertanyaan. Wah banyak nih. banget ya. Bapak Ini Ahwat doang. Ya, oh iya, itu Ikhwan dulu. Iya benar. Waktu Ustadz ini. Iya benar. Ustadz pilih 2 saja Ustadz, oh Pak. Ini kok Ikhwan kertasnya lebih rapih daripada perempuan ya? Kenapa celana dalam perempuan itu dijual berserakan? Kalau laki-laki dikotakin, ayo. Iya ya, benar gak sih? Opo iki ya. Kita sudah ikhlas melepas seseorang, tetapi kita berasa bersalah kalau meninggalkan. Buaya ini. Bohong. Gak usah merasa bersalah selama pilihan kita itu tepat. Kecuali kita meninggalkan dia dengan alasan aku gak bisa lagi sama kamu karena aku mau berubah, malah pacaran sama yang lain. Nah itu bohong. Kenapa ini semuanya masalah cinta semua sih? Ustadz, adakah solusi buat saya yang hidup di lingkungan remaja yang sudah terlanjur jauh dari agama, sholat, pengajian dan lain-lain, dan saya ingin mengajak mereka remaja untuk kembali ke jalan yang benar. Adakah tips cara mengajak mereka yang sudah terlanjur terjebak di dunia yang jauh dari agama? Kalau antum ada di posisi ini, apakah metode dakwah yang tepat? Apa ya? Gini ini bagus banget. Ini bagus banget. Kamu tuh punya kesadaran dan keresahan ini, canggih. Strateginya apa? Temani, bersamai, berikan contoh, kasih kebaikan. Itulah gimana ya bikin metodenya ya. Kalau saya bikin metodenya gini: menyeru, mengajak, membina, menjadikan, memastikan. Menyeru, saya sampaikan. Menyeru, ud'u ila sabil rabbi bil hikmah. Quran surat An-Nahl ayat 125. Menyeru, mengajak. Yang berikutnya berusaha untuk diajak kepada kebaikan. Kalau diseru udah bisa, diseru tuh kan kalau ayatnya itu kan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah kan. Diseru dengan hikmah. Jadi ngobrol ringan aja dulu, nggak usah yang berat-berat. Bro,
Pacaran tuh haram bro. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, itu nggak asik banget itu gitu. Ini termasuk saya tuh karena mikirnya ngajinya di masjid ya, jadi dandanan saya tuh kayak pengen berusaha rapi ya. Ternyata di gedung tahu gitu saya pakai hoodie. Nah, pertama menyeru itu dengan strategi A. Strategi dakwah menyeru itu ada dua. Ada kasih sayang sama kasih faham. Kalau kasih sayang itu berarti berikan kebaikan. Wala tastabil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana maliyun hamim. Wa may yulaqaw ila ladzina sabaru dan seterusnya. Quran surat Fussilat ayat 35 ya, 34 35. Balas keburukan dengan kebaikan gitulah. Kalau kasih sayang, kasih hadiah gitu. Jadi teman curhat gitu. Tapi kalau temenin main game, bener. Ini mohon maaf ya. Kenapa Handi Boni main Mobile Legend? Karena saya lihat games yang lagi hype di Indonesia itu salah satunya Mobile Legend. Saya teliti itu. Dota tuh keren, tapi di UK, di Amerika banyaknya. Di Indonesia nggak terlalu banyak bagi saya lihat ya. 2 LOL, League of Legend, itu keren juga, tapi di Korea, di Indonesia nggak terlalu banyak juga. HOK, Honor of King, banyak juga, tapi ramenya di Cina, di Indonesia belum terlalu rame. Yang keempat, Mobile Legend, banyak banget di Indonesia. Akhirnya saya temenin orang buat main game. Tapi dari main game ternyata akhirnya saya jadi makin deket gitu. Itu saya buktiin banget itu. Mohon maaf ya, teman-teman kan penasaran ya, kalau rambut Handi Boni diwarnain merah gitu. Karena lagi deketin anak-anak main game. Ini masalah. Ya, namanya strategi dakwah lah, takutnya nggak paham ya. Takutnya teman-teman menyalahkan nggak apa-apa. Saya itu kalau dibenci sama teman-teman yang udah soleh itu saya terima. Karena tujuan dakwah saya itu bukan orang yang soleh gitu. Ya, ada orang yang bilang, Ustadz mohon maaf, bahasa Ustadz dalam kajian itu terlalu menye-menye Ustadz, terlalu romantis, nggak mendidik. Saya bilang ya karena target saya dakwah itu ya bukan Ustadz. Ya target saya dakwah ya mereka yang lagi bucin. Ngapain saya target dakwah sama yang udah soleh? Ya target saya sama yang masih pacaran lah. Coba teman-teman lihat tuh, bahasa Handi Boni dari tahun 2015 sampai 2017, wih bucin banget itu. Mau ngaji aja dibuka dengan puisi. Tapi jamaahnya wes akeh, seneng. Next step berikutnya adalah naikin level. Nah itu PR berikutnya, naikin level bahasa kajiannya. Pelan-pelan sedikit-sedikit baru kemudian bisa ngaji sama ustadz yang B. Tinggal dititip-titipin berikutnya. Nah temenin hobi A. Temenin hobinya apa? Deketin aja, temenin hobinya apa? Become an expert dari hobi itu. Misalkan mohon maaf emang papap itu meluangkan waktu, saya tuh ngeluangin waktu untuk mempelajari hero Mobile Legend. Karena saya harus jadi expert, kan nggak lucu juga saya main Mobile Legend tapi dark system, malu-maluin, nggak akan ada yang mau main sama saya. Nah tapi kalau saya harus pelajari, oh ini ada XP, ada Gold Lane. Kalau saya main di Gold Lane, saya pakai saya di sana make apa? Di sana make Granger, saya pakai One. Kalau di sana pakai One, saya pakai E-Retail. Yang memang bisa nge-counter gitu. Dipelajari itemnya, ini itemnya apa, ini hero DPS, ini hero ini, saya pelajari. Dan itu memang ngeluangin waktu untuk dipelajari. Itu namanya pengorbanan dalam dakwah. Makanya saya tuh aneh kalau ada orang aktif di IPM tapi nggak aktif di organisasi yang lain. Loh, salah. Kalau kita aktif di IPM, coba aktif juga di komunitas motor. Sebenarnya ya bagusnya itu nggak harus ada bikers Muhammadiyah. Misal ini saya ngobrol ya, nggak harus ada bikers Muhammadiyah. Kenapa? Justru harusnya orang-orang yang udah soleh masuk ke semua organisasi motor. Jadi semuanya itu ada yang mewarnai di dalam itu gitu. Saya mau ngedakwahin orang motor gede, ya saya harus ikut gabung di situ. Nggak harus bikin komunitas motor gede Muslim gitu, nggak usah. Bikers is bikers, dia nggak suka dikelompokin. Kalau saya ya anak bikers ya saya nongkrongnya sama anak motor ya motor apa aja nongkrong. Nggak ada label saya apa. Ustadz bikers subuhan bukan, Ustadz bikers bukan juga. Saya deket sama siapa aja santai aja. Mau sama Backjul, mau sama Vespa, tapi hobinya saya masukin. Hobi anak muda, terutama anak remaja Gen Z dan menuju ke Gen Alpha itu hobinya kan kalau game udah ketebak ya. Roblox,
Mobile Legend, ada yang HOK, ada yang Delta Force, ada yang Minecraft, tergantung lah. Teman-teman tinggal baca sikonnya aja. Masuk kepada apa yang dia sukai, baru kemudian dakwahin di sana pelan-pelan. Aduh panjang banget kalau ngebahas itu, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah. Dan berikutnya ajak ke pengajian. Nah berarti wajib ada wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti kan wal takum minkum ummatu yatuna ilal. Jadi wajib ada, harus ada kelompok, organisasi atau komunitas atau